agendakan dari kemarin-kemarin, yaitu seminar leadership untuk collection. Dan ada yang beda kali ini, meskipun kita berada di kondisi pandemi ini, tapi tidak menyurutkan kita untuk tetap beraktivitas. Namun pada kesempatan kali ini pula, kami mengimbau agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, baik itu jaga jarak, social distancing, serta tetap cuci tangan dan masker, Pak ya. Mari kita sama-sama memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini. Sebelum kita mulai, kita akan membacakan susunan agenda hari ini. Yang pertama adalah sesi materi tentang leadership yang akan disampaikan oleh Bapak Budi. Terus sesi kedua, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jainal. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Budi Sunadi untuk menyampaikan atau sharing ya tentang leadership. Kepadanya kami persilahkan. Oke, selamat pagi semua. Pagi ini temanya adalah tim collection mengatasi COVID-19. Temanya pandemi COVID-19. Kenapa tim? Ya, karena collection itu ada tim. Kalau bakat kita kepingin tentang tim, satu kesatuan semua. Jadi makanya kami sampaikan bahwa temanya ada tim. Jadi tidak kita bicara tentang individu-individu, karena perlu tim yang kuat untuk masalah yang kedua adalah pandemi. Pandemi COVID-19 adalah tidak bisa diingkari lagi. Korban cukup banyak, sangat banyak, dan efeknya masih tetap terjadi di mana-mana. Kita tidak terhindar kalau kita tidak hati-hati. Jadi benar-benar pandemi ini luar biasa terhadap kondisi kita, khususnya finance company juga terpapar terhadap kondisi seperti ini. Tapi untuk memulainya dari tema ini, kalau kita bicara tentang collection, kita tidak terhindar daripada usaha kita. Usaha kita adalah finance company yang memberikan kredit pada orang. Ya, kalau harusnya kita mulai dari awal ini agar kita tahu efeknya terhadap collection itu kayak apa. Jadi saya mau mulai dari apa definisi kredit. Definisi kredit adalah suatu kepercayaan. Setelah satu kepercayaan dari finance company, setelah dianalisa, diteliti, investigasi, akhirnya pula satu kepercayaan. Yang kepercayaan siapa? Kepada siapa? Kepada nasabah. Dengan kondisi apa? Pasti ada kondisi dengan jangka waktu tertentu, bunga tertentu, pokok utang tertentu, dan angsuran tertentu dengan tenor berapa tahun. Dengan harapannya, apa yang dikredit yang kepercayaan itu kembali. Ini yang filosofi. Kalau kredit tidak usah bayar kembali, itu bukan kredit, itu hibah atau grant, ya, pinjaman suatu yang nggak usah dikembaliin. Tapi kredit ini harus dikembaliin. Pertanyaan kenapa harus kembalikan? Karena semua uang yang kita salurkan itu adalah uang bank. Ya, kalau kita nggak kembaliin, bank tidak akan kasih lagi. Kalau ke bank nggak kasih lagi, kita nggak bisa salurkan. Akhirnya apa yang terjadi? Perusahaan kita akan tidak bisa beroperasional lagi. Jadi poinnya adalah kredit ada satu kepercayaan yang sudah diberikan
dan diharapkan bayar kembali dengan waktu yang atau nominal tertentu. Dan akhirnya kita bisa kembali ke bank. Itu poin utama yang harus kita pikirkan. Kalau kredit itu tidak hanya memberi kita kembali, bank pasti nggak mau. Bank akan pasal kecil, kalau kita bisa hancur, turun. Gitu. Jadi hari ini kita pastikan bahwa Akta Prima bersyukur bahwa kita tetap masih berjalan. Masalah yang kedua yang harus kita pikirkan, selain kedua adalah siklus kredit. Siklus kredit dari mana? Siklus kredit adalah suatu yang dikenal dengan ada marketing dulu kan. Jadi ada marketing menawarkan term and kondisi mobil apa yang kita danain, bunganya berapa, tenornya berapa, di daerah mana, itu yang ditentukan oleh komite di kantor pusat. Itu namanya marketing. Dari marketing timbul apa? Timbullah analisa kredit kan Pak. Ada aplikasi masuk, analisa kredit. Nah, habis itu siklus kemana lagi? Habis marketing, kredit, akhirnya booking kan Pak. Nah, itu satu siklus Pak. Setelah booking mencatat dicatat di pembukuan kita, akhirnya kita bayar ke showroom atau ke nasabah kalau dia top up, kalau dia reschedule. Nah, setelah itu, setelah operation kemana Pak? Ke collection Pak. Ya, collection adalah menagih kembali. Waktu pertama kita marketing, kita menawarkan, kita memberikan dananya, habis itu ya uangnya harus kembali. Itu siklus Pak. Habis siklus itu terjadi uang kembali, angsuran nggak ada, angsuran balik. Angsuran nggak balik, bisa aja timbullah ada bucket 1, bucket 2, atau bucket 3, atau remedial. Atau apalagi selain itu, ada recovery kan Pak, remedial Pak. Itu ada suatu proses Pak. Proses itu dalam waktu ke waktu itu berbeda Pak. Berbeda apa? Kondisinya selalu berbeda Pak. Kalau kita tahu Pak, mobil komersil itu resikonya tinggi, nah, kita bisa buat berapa teman kondisi kredit komersil itu kita kecilin kan Pak. Akhirnya kita pertama kita suatu proses yang atau satu masa yang sangat panjang kita selalu memikirkan tentang mobil-mobil komersil. Tapi sekarang mobil komersil kan tidak satu-satu yang kita danai. Kita juga mendanai mobil passenger juga. Nah, itu satu situasi akhirnya muncullah marketing baru, marketing polisi baru, nanti dioperate kredit lagi, kredit yang mana harus diperbaiki lagi. Operation mana nggak boleh, sekarang booking kan nggak boleh TBO. Terus kita perbaiki, termasuk hari ini kita bicara tentang collection. Collection juga harus perbaiki dan menghadapi pandemi sekarang seperti ini. Cara collection sebelum pandemi sama setelah pandemi itu persis berbeda. Kalau dulu sebelum pandemi ada payment point itu kita Akta Prima bisa sampai 85%. Pak. Nah, nasabah bayar langsung ke payment point 85%. Tapi hari ini apa terjadi, Pak? Payment point kita tinggal 50%, Pak. Ya turun, Pak. Jadi itu cara menagih pun berbeda sebelum pandemi dan setelah pandemi. Nah, itu siklus yang terjadi, Pak. Kenapa ini terjadi? Maka kita akan bahas nanti beberapa langkah yang harus kita lakukan agar cara menagihnya juga berbeda. Nah, selain itu apalagi yang bisa mempengaruhi tentang collection terhadap perusahaan? Apalagi yang bisa mempengaruhi? Tadi saya jelasin tentang definisi dari kredit. Habis itu saya cerita tentang siklus kredit. Habis itu efeknya apalagi selain kalau ini collection ini bermasalah, Pak. Kalau collection bermasalah, pasti cash flow perusahaan akan terpengaruh, Pak. Cash flow atau angsuran masuk akan terpengaruh. Apalagi kalau angsuran terpengaruh, efisiensi kolektor tidak bagus, jadi muncullah biaya besar. Harusnya satu kolektor bisa menghandle 100 account, tapi karena
kualitasnya jelek, akhirnya satu kolektor handle 75 akun. Jadi apa yang terjadi? Ada penambahan manusia, penambahan kolektor yang terlalu banyak. Akhirnya apa? Muncul biaya. Kalau biaya terjadi, apa yang terjadi, Pak? Berarti profit and loss perusahaan akan jadi dipertanyakan, akan jadi masalah. Ya, jadi efeknya kalau collection itu bermasalah, apa dampaknya pada perusahaan? Itu adalah sangat kita terasa kalau cash flow-nya terlambat, Pak. Uang angsur itu terlambat itu sangat berpengaruh pada perusahaan kita. Kedua, kalau kolektornya tidak produktif, jadi harusnya satu kolektor bisa handle 100 dan 125 orang, tapi hari ini hanya 75 akun. Tentunya manpower akan jadi bengkak. Kalau manpower jadi bengkak, masalahnya ada biaya. Dulu, zaman payment point masih 85%, satu kolektor bisa handle 125 orang. Sekarang, merosot banyak, Pak. Satu kolektor hanya bisa handle 75 orang atau 75 nasabah. Itu problem yang sangat besar. Dan satu yang paling bahaya adalah yang bisa mempengaruhi perusahaan kita secara masif adalah kalau seandainya angsuran yang masuk, cash flow yang masuk, tidak cukup untuk bayar angsuran ke bank, Pak. Itulah yang paling bahaya. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada kita. Karena current rasio kita masih di atas 60% atau 70% secara umum. Rata-rata masih 70%. Coba Bapak-Bapak bayangkan, Anda masuk, tidak cukup untuk bayar ke bank, Pak. Apa akibatnya? Luar biasa kan, Pak? Bank tidak akan percaya. Bank tidak akan jadi sangat sensitif pada kita. Belum lagi kalau seandainya kita bayar ke bank, Pak. Uang yang masuk ternyata juga kita harus bayar operasional, Pak. Operasional ada ya bensin lah, sewa inilah, sewa itulah, biaya operation hari-hari lah. Belum lagi akhir bulan kita harus bayar gaji sekitar 2 miliar, Pak. Nah, kalau angsurannya tidak masuk dengan baik, apa akibatnya? Juga bisa akibat terhadap teman-teman yang sekarang yang bergabung di tim collection kan. Karena rata-rata kan sekarang kita tim yang ada di lapangan kan semua total collection kan, Pak. Kalau itu terjadi, cash flow-nya terlambat, itu sangat mempengaruhi terhadap pengeluaran, termasuk sekali lagi gaji-gaji yang harus dibayar ke kamu semua, Pak. Tapi bersyukur hari ini kita masih on time. Pada bulan September kemarin kita masih on time bisa bayar gaji ke Anda pada tanggal 25. Kan? Ya sekali lagi bersyukur bahwa kita masih bisa mengendalikan perusahaan ini dengan baik, Pak. Ya kita tentunya ini yang harus Anda tahu bahwa ada 3 masalah yang bisa terjadi kalau collection itu masalah. Pertama itu akan mempengaruhi terhadap bank. Kedua, akan mempengaruhi terhadap cash flow perusahaan. Ketiga, bisa saja mempengaruhi kelambanan biaya harus dikeluarkan perusahaan. Jadi poinnya dari tadi saya ngomong sampai sekarang, poinnya adalah collection itu sangat penting, Pak. Tim collection itu sangat penting untuk menstabilkan pemasukan, Pak. Agar cash flow yang tetap bisa kita kendalikan. Sekali lagi, tim collection untuk jadi saya pastikan tim collection ini penting sekali bagi perusahaan agar cash in lebih besar. Dari cash in itu memungkinkan kita mengoperatingkan perusahaan ini dengan baik. Oke, jadi poin pertama adalah peranan collection dalam perusahaan yang seperti itu, Pak. Kedua adalah struktur organisasi tim collection, Pak. Struktur organisasi tim collection, Pak. Seperti Anda tahu bahwa organisasi collection ini kan dibagi beberapa bagian, kan, Pak. Ada bagian di Jakarta, namanya Deskol. Di cabang juga ada Deskol. Staf Amin itu bisa di Deskol. Begitu juga ada tugas kolektor di lapangan. Ya. Lapangan itu dibagi lagi, bucket 1,
bucket 2, atau ada namanya PAO. Atau juga ada namanya supervisor collection dan kacap juga. Ada bagian dari collection. Ini ada tim collection yang secara harus ada setiap waktu, struktur ini harus ada di cabang, Pak. Ada berbeda sedikit dengan cara dulu. Dulu kalau bucket 1 sampai 30. Tapi kali ini manajemen menganalisa bahwa bucket 1 tuh tidak cukup sampai 30. Jadi manajemen memutuskan adalah bucket 1 ada 1 sampai 60 hari, Pak. 1 sampai 60 hari. Tapi mudah-mudahan ini ada standar bakunya. Tentunya bagi cabang-cabang yang kecil sekali atau portofolio tinggal 2 miliar atau tinggal 3 miliar, mereka juga melakukan dengan kebijaksanaan tertentu memberikan standar all bucket. Tapi kali ini saya mau pastikan bahwa teman-teman yang portofolionya masih besar harus memakai standar yang perusahaan tentukan. Itu ada bucket 1 adalah 1 hari sampai 60 hari. Bucket 2 adalah dari 61 hari sampai 120 hari. Nah, setelah itu ada PAO. Kalau PAO di cabang itu adalah 121 hari sampai 180 hari. Kalau PAO itu tidak ada di cabang itu, ada tanggung jawab supervisor. Ya, jadi tahu persis bahwa struktur organisasi yang kita bakukan adalah bucket 1, ada desk call di kantor pusat, ada desk call di cabang, ada lagi namanya bucket 1 sampai 60, dan bucket 2 ada 60 sampai 120, bucket 3 adalah PAO atau bucket 3, atau kalau itu tidak ada, itu ada tanggung jawab supervisor. Nah, jadi pola ini sudah dibaku. Makanya nanti akan disesuaikan dengan jumlah account dan jumlah manpower yang ada di masing-masing cabang. Nah, sekarang kita lebih lihat lagi step-nya, Pak. Step-nya, Pak. Tadi kan kita tahu bahwa strukturnya ada struktur baku seperti itu. Nah, sekarang step-nya, Pak. Step-nya kita tahu bahwa tadi kolektor, kunjungi nasabah, ada namanya atau juga surat peringatan, atau lebih level lebih tinggi lagi kalau kita sudah tunggakan 190 up, ada somasi. Ada juga kita mau lapor ke kantor polisi. Ada kalau pertimbangan tertentu sekarang ada lagi kita lakukan adalah tuntutan perdata secara simpel, Pak. Jadi tuntutan kita selain polisi juga pengadilan, Pak. Kita lakukan, Pak. Jadi usaha ini akan kita upayakan agar lebih maksimal untuk collection, Pak. Nah, untuk polisi dan pengadilan, tim yang akan ditunjuk ada tim legal. Tim legal akan membantu kamu semua untuk nasabah-nasabah yang mampu, tapi tidak punya etikat baik. Nanti prosesnya bisa proses pengadilan. Jadi kenapa pengadilan? Karena proses pengadilan cepat, Pak. Itu sesuai prosedur ada 25 hari kalau nggak salah. Nah, step-step ini sudah akan kita lakukan, Pak. Akan kita benar-benar lakukan, Pak. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa recovery atau seandainya angsuran masuk cash flow itu dengan benar-benar kita harapkan maksimal. Nah, siapa lagi yang akan membantu kamu, Pak, di cabang? Jangan lupa, kepala cabang itu adalah yang bertanggung jawab dari dulu sampai sekarang adalah tetap ada collection, Pak. Jadi collection bukan hanya kamu bertanggung jawab pada supervisor, ke atasnya adalah kepala cabang. Dan kepala cabang itu juga bertanggung jawab pada collection kepada kantor pusat, Pak. Siapa lagi, Pak, selain kepala cabang, Pak? Kalau dulu ada manajer collection, Pak. Sekarang tidak ada manajer collection, Pak. Ya, sekarang manajer collection digabungkan jadi area manager, Pak. Jadi ingat, levelnya atau bagiannya atau
supervisornya dari atas luar biasa, Pak. Jadi tim collection tuh punya supervisor. Tim collection punya kepala cabang yang membantu. Dan tim collection juga punya area manager yang akan membantu kamu di collection, Pak. Menurut saya itu udah sangat banyak yang akan membantu kamu, Pak. Jadi poinnya adalah bahwa step-step yang kita lakukan ini akan kita mulai action-nya. Sebenarnya ini sudah action, tapi akan kita maksimalkan lagi bulan depan ini, bulan September ini, karena sudah sebagian bagian legal kita sudah lakukan tuntutan secara perdata ke pengadilan, Pak. Hanya kebetulan ada beberapa cabang yang kita belum bisa lakukan karena ada beberapa pengadilan di kota-kota Anda itu masih lockdown, Pak. Jadi sementara pengadilan itu belum buka, nanti kita tunggu buka. Jadi semua cabang yang ada masalah, collection yang nasabahnya kurang beretika baik dan mampu, akan kita proses perdata, Pak. Agar biasanya kalau orang bilang dipanggil ke pengadilan atau dipanggil untuk dituntut, pasti akan jadi kekhawatiran juga nasabah itu, Pak. Mungkin awalnya dia anggap kita lemah, mungkin awalnya dia anggap kita tidak permasalahkan, tapi kali ini kita harus benar-benar memastikan bahwa uang yang sudah dipinjam harus balik kembali, Pak. Uang yang dipinjam harus balik kembali, Pak. Ya, tidak ada uang pinjam tapi nggak bayar, Pak. Nah, kita akan proses sungguh-sungguh dan kita akan support juga ke cabang-cabang agar benar-benar cabang juga cerdik dalam hal ini untuk mendapatkan kembali uang itu dengan cerdik. Jadi sampai sekarang kita sudah membahas dua masalah, Pak. Apa peranannya tim kredit ini dan bagaimana strukturnya? Tadi sudah saya bahas. Tadi ada juga sampai belum membahas tentang bucket 1, bucket 2, bucket 3. Semua saya pastikan bahwa collection harus punya target, Pak. Collection harus punya tekad, Pak. Nah, makanya ada beberapa kesempatan collection juga pernah mendapatkan insentif yang cukup baik kan, Pak. Jadi mau nggak mau saya pastikan collection juga punya target, Pak. Bukan booking punya target. Kalau hari ini Anda tahu semua, Pak, booking di cabang kan sementara masih belum maksimal, Pak. Hanya untuk top up saja. Tapi kalau sumber uangnya tidak masuk dari collection, kita akan jadi masalah, Pak. Karena booking itu masih belum maksimal, Pak. Sumber pendapatan bunga akan jadi sangat terganggu, Pak. Karena portofolio terus turun, Pak. Jadi mau nggak mau, bagian dari tim collection ini harus merupakan satu bagian sangat penting agar cash flow itu bagus, Pak. Nah, kalau cash flow itu nggak bagus, sangat mempengaruhi kinerja perusahaan kita Atapima. Jadi sekali lagi memastikan bahwa 2 poin pertama itu saya mau menegaskan bahwa tim collection itu penting untuk Atapima agar cash in uang masuk bisa masuk lebih banyak agar kita bisa bayar ke bank, agar kita bisa bayar biaya operasional, agar kita juga bisa bayar gaji karyawan dengan tepat waktu. Nah, sekarang kita masukkan ke langkah ketiga, Pak. Proses penagihan collection, Pak. Ini yang hari-hari Anda lakukan, Pak. Tapi saya mau sistematis menjelaskan kembali, mudah-mudahan kamu melakukan dengan tepat, Pak. Biasanya prosesnya di cabang adalah pertama membagikan wilayah, kan, Pak? Masing-masing wilayah dilakukan pembagian. Pembagian itu berdasarkan wilayah. Tujuannya apa? Tujuan agar wilayah itu lebih efisien waktu kita menjangkau nasabah itu. Nah, kalau memang nasabahnya lompat-lompat, tentunya satu ke utara, satu ke selatan, pasti ini akan mempengaruhi jumlah karyawan, jumlah kolektor, jumlah nasabah yang kita bisa kunjungi, Pak. Penting sekali, Pak, pembagi wilayah ini, karena kita mengharapkan
tiap kolektor itu harus mengunjungi 5 orang tiap hari, Pak. Minimal 5 orang, Pak. Kenapa 5 orang? Karena rata-rata saya berasumsi kunjungin orang kalau wilayahnya sama, pagi bisa 2 atau 3, sore bisa 2 atau 3. Begitu juga waktunya minimal harus 5, Pak. Karena cukup waktunya, Pak. Dari jam 8.30 pagi kamu masuk, jam 9 kamu keluar, harusnya kamu bisa lebih dapat dari 3 atau 4 paginya. Sorenya ada 2 atau 3 atau 7. Tapi kali ini saya memastikan agar itu kesannya buru-buru tidak berkualitas. Saya memastikan, Pak, kunjungan Anda semua harus minimal 5, tapi yang berkualitas, Pak. Itu penting sekali, Pak. Kalau kunjungan kolektor, hanya datang hanya 5 menit, 10 menit, itu bukan kolektor, Pak. Itu hanya bagi-bagi selebaran aja, Pak. Brosur gitu. Jadi harus mendapatkan yang berkualitas agar kita benar-benar nasabah merasa bahwa dikunjungin atau ditagih. Proses pembagian wilayah itu penting sekali, Pak. Ini sangat tergantung supervisor atau kepala cabang dan membagi, Pak. Selain membagi itu juga harus mempertimbangkan jumlah akun, kan, Pak? Jumlah akun berapa daerah itu agar jumlah akun juga terwakilin, Pak. Selain itu juga pembagian jumlah tunggakan, Pak, atau hari tunggakan, Pak. Hari tunggakan tadi kami sudah sampaikan adalah 1 sampai 60, 61 sampai 120, dan 121 sampai 180. 3 batch ini akan dibagi sesuai dengan jumlah akun, sesuai dengan wilayah, Pak. Dengan demikian, kolektor yang dapat tugas seperti itu lebih gampang, efisien waktu, dan lebih fokus nasabah-nasabahnya bisa dikunjungi dengan baik, Pak. Nah, proses yang kedua itu ada tadi seperti kami sebutkan ada pembagian wilayah, pembagian tunggakan, dan mungkin juga batch-nya ya, jumlah kolektor yang bisa dikunjungi. Sekarang saya mau pastikan, Pak, saya mau tekankan sekali lagi. Yang seperti tadi awal saya bilang, kalau dulu sebelum pandemi ini, kunjungan kita mungkin sedikit, Pak. Anda bisa pakai telepon segala macam. Orang datang pergi ke payment point kita bayar, Pak. Alhamdulillah, itu bisa mencapai 80%, Pak. Hari ini saya kira cara itu tidak bisa, Pak. Nggak bisa lagi cara itu dengan telepon, Pak. Karena kita harus datang ke nasabah itu, Pak. Jadi poinnya adalah tidak telepon oke, janjian ketemu. Bukan janjian bayar tidak bayar. Jadi janjian untuk ketemu, Pak. Saya mengharapkan ke teman-teman yang semua ada di kesempatan ini, saya mau pastikan wajib ke rumah nasabah, Pak. Hukumnya wajib, Pak. Fardu ain, Pak. Wajib, Pak. Itu, Pak. Kalau Bapak tidak ke nasabah itu, Bapak tidak menjalankan tugas yang diperintahkan oleh APM. Jadi wajib hukumnya ketemu nasabah. Jadi sekali lagi, 5 nasabah itu adalah berkualitas, Pak. Coba Bapak hitung-hitung. 1 hari 5 nasabah, Pak. Sedangkan kita kerja 1 hari adalah 24 hari atau 25 hari kerja, Pak. Sekarang kalau satu kolektor itu memegang 10 account, Pak. 100 account, Pak. Kurang lebih 100 account, Pak. Kalau 25 hari kerja, 1 hari adalah 5 account, Pak. Jumlahnya berapa? Yang nasabah yang bisa kunjungi? 125 kan, Pak? Itu kan minimal yang berkualitas, Pak. Tapi kalau sebenarnya kalau dari sekian banyak itu kan ada yang nasabah yang kita tidak bisa ketemuin kan, Pak? Atau nasabah sudah tidak dapat karena waktunya tidak cocok. Waktu kita datang nasabah sudah tidak ada. Tapi kalau seandainya kamu cerdik, kamu kan bisa cari waktu yang paling tepat berdasarkan pengalaman untuk datang pada saat nasabah itu masih ada. Nah, kalau nasabah itu tidak ada, kan ada istrinya, ada keluarganya. Bapak bisa tinggalkan pesan, Bapak bisa tinggalkan surat peringatan, Bapak juga bisa tinggalkan minta nomor telepon bisa dihubungin, Pak. Jadi poinnya yang harus kita mau sampaikan adalah ini adalah poin yang pertama yang menurut saya paling penting adalah harus kunjungi nasabah, Pak. Jadi semua nasabah yang di daerah kamu itu
yang kamu dikasih kepercayaan itu, minimal kamu harus datangin sebulan itu sekali. Dan pastikan juga kalau kamu bisa memanfaatkan waktu adalah memastikan kenapa nasabah tidak bayar, Pak. Problem apa yang dihadapi oleh nasabah yang membuat kita tidak bayar. Dengan demikian kita punya waktu untuk diskusi, memastikan kenapa dia tidak bayar. Dengan demikian kamu bisa kasih solusi, Pak. Bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, Pak. Ada yang memberikan cara pelunasan awal, mensarankan pelunasan awal. Kalau dia benar-benar terdampak pandemi, Pak. Sama-sama benar-benar bangkrut dia, Pak. Kalau dia tidak selesaikan, berarti kan bunganya akan bertambah dan dendanya akan bertambah, kan. Masalahnya akan lebih masalah lagi, kan, Pak. Jadi usahakan pertama adalah pastikan semua nasabah dikunjungi. Kedua, diskusi sama nasabah, masalahnya apa yang terjadi pada nasabah itu. Dan kasih jalan keluar, Pak. Jalan keluar kan ada berapa alternatif, Pak. Pertama, kalau dia masih punya kemampuan, angsurannya diangsur. Ya kan, Pak? Kalau tidak, kedua, kalau memang dia tidak sanggup lagi, mendingan mobil itu dijual. Dengan demikian, dia dapat cash flow, Pak. Ketiga, kalau dia masih kepingin mobil itu, dia bisa titip, Pak, ke kita, Pak. Titip ke kita, nanti suatu saat dia punya uang, baru kita bisa datang ambil mobil. Jadi benar-benar kita harus tahu persis obat apa yang cocok untuk nasabah, Pak. Jadi kita jangan nekan dulu, Pak. Kalau nekan dulu, biasa timbul masalah, perselisihan. Ya, perselisihan. Kalau kamu sudah bisa memastikan bahwa nasabah itu problem apa, kamu solusinya apa, langsung dibuat kesepakatan apa yang mau dilakukan, Pak. Apakah mengangsur dengan berapa kali bayar, atau dia sudah mau jual, dia jual sendiri, nanti angsur, nanti pembayaran nanti kita bantu pelunasan awalnya, atau mobilnya dititipkan, Pak. Nah, ini harus ada buat kesepakatan agar masalahnya ada solusinya, Pak. Tapi kalau diskusi tidak ada kesepakatan, ya sama saja masalahnya jadi gantung. Kalau masalah jadi gantung, kan tidak ada solusi yang akhirnya perlu waktu lagi kunjungin dia lagi. Alangkah baiknya, kalau sudah ketemu nasabah langsung ada masalah, kita harus diskusikan dan mencari kesimpulan agar masalahnya sudah bisa kita selesaikan. Saya memastikan bahwa kesimpulan ini penting, Pak. Setiap kita ketemu orang harus kesimpulan, Pak. Kalau bahasa hari-hari, ada suatu pernyataan, Pak. Suatu pernyataan itu penting, Pak. Bahwa seseorang itu sudah berjanji, Pak. Kalau hanya janji di mulut, tidak tertulis, itu tidak punya dasar hukum, Pak. Suatu saat kita mau nuntut ke dia, kita nggak bisa karena tidak tertulis, Pak. Jadi kesepakatan atau janji wajib dituangkan dalam satu lembar kertas, Pak. Walaupun tidak usah kertas yang bagus-bagus dan tidak usah materai pun tidak apa-apa. Asal tiap kali ada janji atau suatu kesimpulan, kalau bisa dituangkan dalam satu kekuatan kita. Mau pergi ke lapangan, siapinlah kertas putih atau 5 lembar. Dia pulang langsung bawa kertas putih itu nanti masuk ke kartu, isi di kartu collection dan dicepretkan di collection bahwa nasabah itu sudah janji. Ini penting sekali. Ya. Kalau ini tidak dilakukan, janjinya bisa janji gombal, Pak. Hari ini datang janji, besok datang janji. Ya, kalau situasi seperti ini akan sangat merepotkan kamu, Pak, dan merepotkan pada perusahaan, Pak. Jadi benar-benar kita mengharapkan sebentar. Ya.
Ya. Hmm? Hmm. Ya. Oke. 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 Ya, oke. Ya, Papa lagi jumlah nanti. Oke, prinsipnya. Oke. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Suap pernyataan itu penting sekali. Itu adalah bahan hukum. Jadi saya mengharapkan setiap kali teman-teman ke lapangan, bawa kertas putih lah 5 lembar. Setiap kali munasabah, besok ya saya bayar ya, ke kantor, Bapak tulis saja tangan, Pak. Nah, ini satu orang yang cerdik harusnya seperti itu. Kolektor yang cerdik harus seperti itu. Nanti berikutnya itu ada bahan pembicaraan. Bapak kan kemarin sudah janji 3 hari lagi atau tanggal berapa Bapak bayar. Ini saya datang lagi. Dan kalau dia nggak bayar lagi, dia mau janji lagi, tulis lagi kertas putih. Itulah bahan kekuatan kamu seorang kolektor yang mempunyai bahan yang kuat untuk menekan nasabah itu, Pak. Jadi sekali lagi, janji tidak boleh hanya di mulut, Pak. Jadi janji benar-benar harus tertulis hitam di atas putih, Pak. Saya mengharap mulai hari ini teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Karena janji-janji itu suatu saat kita menuntut dia di pengadilan atau di kantor polisi, itu adalah bahan lampiran bahwa nasabah itu pernah berjanji, Pak. Coba bahan itu tidak ada, akan agak sedikit melemahkan kita. Walaupun ada surat peringatan, walaupun ada surat somasi, tapi tulis tangan dia penting sekali dalam dasar hukum ini, Pak. Jadi saya memastikan ke teman-teman itu adalah bahwa setiap janji atau kesepakatan itu harus dituangkan dalam hitam di atas putih. Jadi tema yang subtema ini saya anggap penting sekali ada 2 hal, Pak. Jadi kolektor harus ke nasabah, Pak. Harus ketemu nasabah, Pak. Walaupun bisa ditelepon, bilang aja janjian mau diskusi atau mencari solusi, Pak. Jadi jangan sampai kita menekan dulu, Pak. Nah, setelah ketemu nasabah, minimal 5 orang yang berkualitas dan bawa surat hitam di atas putih janji nasabah itu bawa pulang. Kalau suatu saat kan kamu direview oleh supervisor kamu atau kamu direview oleh si kepala cabang kamu, itulah lembar kertas putih 5 lembar itu adalah tanda kamu sudah bekerja, Pak. Tanda kamu sudah bekerja. Memang saya tahu ini masalah ini masih sangat belum terbiasa dengan pola seperti ini. Karena dulu kolektor sangat santai, Pak. Karena payment point-nya sudah cukup besar, Pak. Tapi kali ini pola ini harus dirubah dengan sedemikian rupa agar benar-benar itu akan membawa kamu lebih berkualitas, Pak. Berkualitas, Pak. Makanya ini kesempatan ini juga saya membahas bahwa semua kolektor itu kan kenapa dibilang 5 nasabah harus dikunjungin. Dengan cara apa? Kita khawatir, Pak, kolektor-kolektor belum terbiasa dengan seperti itu, Pak. Makanya agak sedikit kita paksakan, kan, Pak? Maaf, Pak. Maaf sekali saya bilang. Kamu kan dipaksakan, Pak, untuk melakukan 5 nasabah point. Apa bukti yang dipaksakan? Adalah kamu harus login ke mobile collection, kan, Pak? Kamu dipaksa sebenarnya, Pak. Paksa itu kan positif, Pak. Ada paksa yang negatif, ada paksa yang positif, Pak. Agar benar-benar 5 kolektor itu, ada 5 nasabah yang kita bisa kunjungi, kan, Pak? Coba Bapak bayangkan kalau kita nggak paksa, Pak. Untuk merubah sifat yang biasa, yang dengan kondisi yang sekarang, agak sedikit susah, Pak. Jadi makanya, sekali lagi, maaf, Pak. Kamu dipaksa hari ini, Pak. Agak paksa yang positif, yang bermanfaat, kan nggak apa-apa, kan, Pak? Makanya kalau kamu nggak lakukan, suka ada teriak-teriakan dari lapangan bahwa saya dipotong, Pak.
Sebenarnya bukan dipotong, Pak. Gaji kamu sebenarnya tidak dipotong, Pak. Ya, kehadirannya dianggap tidak hadir. Makanya tidak dibayar full kan, Pak? Sesuai dengan login kamu ke mobile collection kan, Pak. Ya, saya memastikan bahwa sorry sekali lagi bahwa ini adalah satu paksaan atau arahan yang sangat kuat agar kamu bisa lakukan apa yang kita harapkan adalah mengunjungi nasabah orang minimal yang berkualitas dan ada surat keterangan, surat pernyataan yang hitam di atas putih. Makanya dengan cara harapan itu bisa tercapai agar collection bagus, makanya kamu dipaksa untuk melakukannya. Tapi bagi mereka yang handphonenya nggak bagus atau handphonenya nggak support, saya kira mudah-mudahan hari ini kolektor saya sudah canggih, Pak. Semua punya handphone bergaya, Pak. Semua lebih bagus dari, mungkin handphonenya lebih bagus dari saya, Pak. Saya mengharap bahwa masalah handphone bukan masalah, Pak. Kalaupun masalah handphone itu ada masalah, ya kan koperasi perusahaan kita kan membuat satu fasilitas untuk tunjangan di Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sepertinya kita terputus dengan Pak Budi. Jadi mohon ditunggu sebentar ya Bapak. Ya, jadi sepertinya kita terputus dengan Pak Budi. Jadi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta seminar, untuk mohon menunggu terlebih dahulu. Sementara menunggu Pak Budi, saya mau ingatkan kepada teman-teman mengenai mobile collection itu. Tujuannya kenapa kita ingin sekali mobile collection ini bisa berhasil? Karena mobile collection itu kan kita bisa tahu di mana lokasi debitur. Itu sangat membantu ketika kita akan melakukan kunjungan berikutnya, sehingga semua data itu bisa kita dapatkan, tidak ada data yang hilang satupun. Dan juga mobile collection dan juga desk collection kantor pusat, sistemnya kan nyambung. Jadi kalian bisa tahu persis semua komunikasi yang sudah terjadi antara debitur itu dengan perusahaan kita, itu tuh ada track record-nya. Jadi misalnya di desk call sudah nelpon dia 2 hari lalu. Nah, ketika kalian login ke mobile collection dan juga melakukan pelaporan di situ, kalian bisa melihat, oh sudah ditelepon 2 hari lalu, apa hasilnya. Ataupun juga ada beberapa kasus yang debiturnya sudah di OC, kalian nggak laporkan di mobile collection, kita punya desk call di pusat, teleponin terus tuh orang yang lama itu. Memang harus teleponin terus orang yang lama. Tapi orang OC-nya jadi nggak akan sentuh, karena nggak ada laporan di mobile collection. Nah, dengan semuanya kita bisa laporkan secara jelas, secara terperinci di mobile collection, itu akan sangat membantu perusahaan untuk meng-track orangnya seperti apa. Dan juga saya udah minta ke anak-anak legal juga untuk ketika mereka kirim somasi, itu juga kelihatan di mobile collection, sehingga kalian ketika melakukan kunjungan, oh orang ini sudah disomasi. Jadi itu bisa sangat membantu sekali kepada kalian. Oh itu Pak Budi sudah balik lagi tuh. Oke, sorry. Internetnya agak sedikit masalah karena jaraknya jauh. Sekarang saya mau pastikan lagi, poin yang ketiga itu, memang sekali lagi wajib Pak kunjungi nasabah dan menemukan orang yang bersangkutan, Pak.
dan diskusi dan dapat kesimpulannya dibuat hitam di atas putih, Pak. Masalahnya adalah tentang yang tadi adalah sedikit dipaksakan kamu untuk connect ke mobile collection. Nah, sekarang mobile collection itu bukan dipotong gaji kamu, Pak. Sebenarnya kamu kalau tidak berapa hari nggak connect, ya kamu tidak akan dibayar uang makan. Sekali lagi, itu sangat tidak menyenangkan. Tapi saya kira kalau kamu mau lakukan, sangat simpel, Pak. Sampai ke cabang pagi-pagi, connect aja. Selesai kan, Pak? Kenapa kamu tidak mau connect? Nah, itu masalahnya. Kalau kamu sampai ke rumah nasabah, kamu tidak bisa connect karena tidak bagus dia punya internet. Nah, foto aja. Setelah itu bagus internetnya, baru kirim, Pak. Jadi selalu ada solusinya, bukan berarti perusahaan ambil suatu keputusan yang memberatkan kamu. Kalau ada masa internet, ya foto aja, nanti dikirim berikutnya, Pak. Pulsanya saya kira nanti akan dikasih ke dalam tunjangan gaji. Jangan lagi teriak, jangan sampai teriak lagi. Karena uang masuk di gaji saya kasih ke istri, minta pulsa nggak dikasih, gue kampleng itu semua. Ya. Jadi selalu alasannya adalah bahwa uang sudah masuk ke gaji nggak bisa pakai lagi, itu kurang ajar itu. Jadi saya sampaikan jangan sampai hati alasan nanti karena uang sudah masuk istri nggak bisa keluar lagi katanya. Itu mah alasan aja, hanya menjelekkan istrinya aja sebenarnya. Nggak pantas itu, Pak. Jadi suami istri harusnya tidak seperti itu, ya. Karena kan ini kan uang untuk kerja. Oke, jadi tadi 3 poin, saya kira 3 hal sudah saya sampaikan secara gamblang dan hampir-hampir seperti kejadian sehari-hari kita. Jadi sekarang saya mau sampaikan adalah apa yang terjadi dengan pandemi ini, Pak, sekarang. Nah, sekarang kita masuk temanya adalah tim collection menghadapi pandemi 19. Apa pandemi itu, Pak? Ada pandemi, akibatnya apa kepada perusahaan kita, Pak? Pandemi ini terjadi, akibatnya pertama adalah mobil tidak bisa beroperasional. Itu bagi mobil komersil. Mobil tidak bisa operasional. Bagi mobil yang passenger adalah mereka tidak terganggu penghasilannya karena mungkin ada yang dirumahkan atau ada di PHK, Pak. Kalau mobil komersil, kalau dia tidak beroperasional, apa akibatnya, Pak? Tidak dapat angsuran, kan, Pak? Tidak dapat angsuran, tidak dapat penghasilan, Pak. Ini yang masalahnya harus kita jelaskan, Pak. Kalau masalahnya seperti ini, situasinya berbeda, Pak. Jadi problemnya adalah, pertama, problem langsung itu adalah mobil komersil tidak dapat penghasilan karena tidak bisa tarik. Mobil, akibatnya angsurannya terlambat. Ada lagi mobil passenger, karena gajinya terganggu, karena mungkin dirumahkan, bayar separuh, atau juga di PHK, itu juga masalah, Pak. 2 masalah passenger dan komersil sama-sama masalah. Masalah yang kedua apa, Pak? Masalah kedua adalah, karena situasi seperti ini, harga mobil jadi turun, Pak, sekarang, Pak. Bisa saja harga mobil dulu, harga 100 juta. Sekarang tinggal 80 juta, kan, Pak? Problem ini paling bahaya, Pak. Kalau sudah tinggal 80 juta, misalnya. Jadi mereka lebih banyak orang akan tidak mau mempertahankan mobilnya lagi, kan, Pak? Kalau turun 20%, Pak. Karena uang muka pertama 20% sama saja dia. Nggak ada apa-apa, kan, Pak? Setelah ngangsur, kan, Pak. Nah, itu bagi mereka yang berpikiran jangka pendek. Tapi kalau orang berpikiran jangka panjang, seharusnya hal ini tidak akan dilakukan. Karena dia mikirnya adalah untuk nama baik tidak akan dikorbankan hanya seperti kondisi itu. Apa buktinya hari ini? Kita bersyukur masih banyak nasabah-nasabah atap prima yang memikirkan dengan nilai daripada kebaikan, Pak. Jadi nasabah kita masih banyak yang lancar, Pak. Dan benar-benar mereka mempunyai komitmen yang sangat tinggi tetap mengangsur dengan tepat waktu, Pak.
Apa buktinya? Bahwa sampai hari ini kita masih bisa booking top up kan, Pak. Top up itu ada nasabah-nasabah yang sangat baik, Pak. Yang masih tetap tentu membayar tanpa ada angsuran, atau kalau tunggakan ada, tanpa tunggakan, atau kalau tunggakan masih dalam zona 30 hari. Nah, hari ini kita buktikan bulan kemarin, bulan September kemarin, kita masih booking 4 miliar, Pak, top up. 4 miliar lebih, Pak, top up. Berarti masih baik sekali nasabah-nasabah Atapima. Masih banyak yang baik. Nah, itu yang kita memastikan bahwa efeknya itu, Pak. Komersil, nggak bisa bekerja mobil, kemampuan angsur tidak ada. Mobil passenger, PHK, atau gajinya dirumahkan, bayar separuh, tidak sanggup membayar. Ya kan? Itu situasi yang dihadapin, Pak. Nah, sekarang, bagaimana efeknya pada finance company, Pak? Efeknya pada kita gimana, Pak? Kalau efeknya pada kita adalah naiknya MPL, Pak. Ya, naiknya otomatis kalau situasi ini, pasti MPL akan naik, Pak. Apa yang terjadi, Pak? MPL kita pernah sampai 18%, Pak. MPL 31 up, Pak. MPL 31 up pernah sampai 18%, Pak. Ya, MPL itu tinggi. Kalau MPL tinggi, berarti apa, Pak? Berarti cash flow turun, kan, Pak? Orang ngangsur turun, kan, Pak, cash flow-nya. Kalau cash flow turun, MPL tinggi, Pak. Nah, ketiga ada apa? Kalau cash flow-nya turun, MPL-nya tinggi, dan kalau angsuran kemampuan nasabah terus tidak bisa bayar, apa yang terjadi, Pak? AIDA, Pak. Mobil ditarik, Pak. Risikonya, Pak. Karena berisiko mobil ditarik, rata-rata mobil ditarik kan rugi, Pak. Karena harga mobil kan turun, kan, Pak. Ya, itu bisa terjadi, Pak. Nah, kalau habis itu setelah AIDA itu apa, Pak? Setelah AIDA terjadi, buat itu ditarik masih oke. Masalah lebih besar lagi ada ABDA, Pak. Udah nggak bisa ditarik dan orang yang tidak ada ABDA, Pak. Apa yang terjadi? Ruginya total, Pak. Ruginya total, Pak, sebesar PH, Pak. Kalau ABDA, kalau AIDA, masih mobil bisa dijual, kan? Kita bisa rugi, nggak separah ABDA, kan, Pak? Apa terjadi, Pak, ABDA, Pak? ABDA itu rugi setotal PH itu kita rugi seutuhnya, Pak. Sedangkan pada bank kita harus bayar tepat waktu, Pak. Disitulah kalau hal ini tidak dikendalikan dengan baik, perusahaan benar-benar bisa bangkrut, Pak. Kamu tahu peristiwa banyak finance company yang sekarang yang sudah terjadi seperti kemarin-kemarin, itu semua karena banyak ABDA, Pak. ABDA itu terjadi, otomatis kita harus hapus bukukan, Pak. Hapus bukukan, kena apa lagi yang terjadi, Pak? Kena lagi di profit and loss, Pak. Profit and loss itu rugi laba perusahaan, Pak. Kalau itu dibuang, rugi laba perusahaan tidak tercapai, tidak cukup, rugi, Pak. Yang paling tidak menarik adalah selain rugi laba itu rugi, ada satu hal yang kita kenal dengan cash flow, Pak. Cash flow, Pak. Kalau cash flow itu tidak cukup, kita tidak bisa bayar ke bank, padahal nasabah itu sudah tidak ada. Bank, uang itu kita nggak bisa bayar bank, nambah baik langsung rusak, Pak. Sekali kita nunggak di bank, Pak, habis, Pak, masa depan finance company, Pak. Nah, itu yang terjadi pada banyak finance company yang sekarang menghadapi masalah yang luar biasa. Ada yang sudah dilikuidasi, ada yang sudah ditutup izinnya, atau sudah apa itu bahasanya itu dibangkrutkan, Pak. Nah, ini yang terjadi situasi seperti ini, Pak. Nah, akibat pandemi itu juga bisa terjadi, Pak. Sekarang ini, Pak. Banyak bank sekarang sudah banyak finance company sudah ngajukan cash bahasanya reschedule, Pak, ke bank, Pak. Otomatis kalau reschedule kan harus bayar bunga, Pak. Berapa lama dia tahan reschedule, Pak? Nah, ini yang juga terjadi banyak finance company dewasa ini, Pak. Ya, tapi syukur Atapima tidak menghadapi situasi ini. Kita masih bayar ke bank dengan tepat waktu, Pak. Nah, ini yang kita harus bersyukur. Sekali lagi,
terima kasih teman-teman yang masih tetap berjuang dengan komitmen yang sangat tinggi. Kita merasa kita bisa maksimal untuk melakukannya, Pak. Ya. Jadi akibatnya sekali lagi saya mau sampaikan, mobil komersil tidak bisa operasional, mobil passenger tidak sanggup bayar karena PHK atau dirumahkan. Akibatnya luar biasa, mobil tidak sanggup bayar, mobil tidak sanggup bayar, MPL tinggi, ya cash flow berkurang. Akibatnya mobil yang sudah tak sanggup bayar lagi akan dikembalikan ke kita jadi AIDA. Kalau lebih jahat lagi, dia nggak kembali ke kita, tapi dia menghilang. Itu akan akibatnya ABDA. Ujungnya perusahaan akan mengalami kerugian, itu profit and loss. Dan yang paling parah adalah kita tidak bisa bayar ke bank, Pak. Semoga ini tidak terjadi pada kita. Ya, itu akibat daripada situasi ini. Nah, sekarang bagaimana kita antisipasi, Pak? Antisipasi terhadap yang tadi saya sebutkan, Pak. Naiknya MPL, cash flow terganggu, AIDA, ABDA, profit and loss, nama baik di perbankan. Bagaimana kita mengantisipasi ini, Pak? Ada dua masalah yang kami mau ceritakan ke Anda semua, Pak. Pertama adalah, sekali lagi, agar ini tidak terjadi, MPL harus dikendalikan. MPL kendalikan hari ini sudah secara bertahap kita bisa kendalikan. Kita secara bertahap bisa kendalikan. Hanya tadi malam agak sedikit, hanya bulan ini tadi malam agak sedikit masalah sedikit, Pak. Pada awal bulan saya yakin sekali MPL bisa 8%, Pak. Tapi sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, MPL kita masih di atas 10%, Pak. Padahal di awal bulan saya yakin sekali, Pak, selisih antara bulan lalu sampai bulan sekarang, selisihnya 2,5% sampai 3%, Pak. Tapi pada akhirnya, ujungnya, finishing tadi malam, itu sangat meleset, Pak. Harusnya kita bisa 8, Pak. Tapi kita harusnya kita di atas 10, Pak, tadi malam, Pak. Tapi karena kita write off lebih banyak, akibat akhirnya kita bisa 9,9, Pak. Itu bukan, itu yang saya bilang meleset, Pak. Saya nggak tahu nanti habis ini saya akan meeting sama direksi. Kenapa ini meleset, Pak? Dan direksi akan evaluasi cabang-cabang yang sudah ada yang meleset itu, Pak. Dan sorry sekali bahwa situasi ini harus lebih tajam kita melihatnya, agar kita bisa terhindar daripada akibat daripada pandemi-19 ini, Pak. Jadi tadi malam 9,9 itu adalah diperbantukan karena ada write-off yang 2,3 miliar, Pak. Buang buku 2,3 miliar tadi malam, Pak. Harusnya buang buku itu 1 miliar, Pak. Nah, kalau sudah gitu, MPL kita tadi malam sebenarnya realnya adalah 10% lebih, Pak. Karena dibuang lebih banyak lagi, akhirnya kita bertahan di 9,9, Pak. Agar 1 digit itu bisa tercapai. Jadi masih harus introspeksi apa yang kamu lakukan belum maksimal, Pak. Nah, sekarang tanya lagi, bagaimana kita mengatasi pandemi itu, Pak? Pertanyaannya. Ya, mau nggak mau, sekali lagi saya simpulkan bahwa harus ketemu nasabah, Pak. Jangan malas, Pak, hari ini, Pak. Pagi-pagi harus jalan, Pak. Kalau pagi tidak jam kerja tidak ketemu, cari orang lah sebelum jam masuk kantor bisa saja. Ya, karena masuk kantor jam 8.30, kita ke rumah orang sudah nggak ada. Sebisanya kita ke rumah orang jam 7, Pak. Ya, sementara jangan absen dulu, langsung ke nasabah. Atau kalau memang nasabah tidak bisa cari pagi, harus cari 6 jam malam. Kalau jam malam kita keluar kantor 4.30, ya kita sebelum pulang atau satu jalur itu, kita bisa kunjungi nasabah lagi. Agar benar-benar 5 nasabah itu kita bisa dapatkan kepastiannya apa sih yang terjadi pada dia. Habis itu, nggak mau, kita harus pastikan
ada surat tertulis, Pak, agar kita bisa finishing, menyelesaikan problem account dengan baik, Pak, dengan surat pernyataan. Apalagi yang kita mau pastikan bahwa situasi ini kita bisa lakukan, nah, perusahaan sudah memberikan satu sarana, Pak, yang dinamakan pelunasan awal, kan, Pak, bulan lalu, Pak, agar kita bisa kasih dispensasi tetap denda, kan, Pak, atau bunga kalau alasannya cukup kuat, Pak. Ada lagi apa selain itu agar resikonya bisa kita antisipasi? Ada restruktur, Pak. Tadi malam kalau nggak salah restruktur kita bulan lalu ada 14 miliar. Tadi malam sudah tinggal 7 miliar. Pada restruktur itu tidak hanya restruktur yang 30 hari atau 60 hari, Pak. Kalau nasabahnya masih ada. Kalau nasabahnya masih ada, restruktur itu bisa terjadi pada 120 hari, Pak. Boleh restruktur, Pak. 180 hari pun restruktur kalau nasabah masih ada niat baik, Pak. Saya minta manfaatkan restruktur ini secepat-cepatnya, karena restruktur ini akan berakhir, Pak. Tanggal 31 Desember, kita sudah tidak akan restruktur lagi, Pak. Tahun 2021, kita tidak akan restruktur lagi. Jadi benar-benar restruktur yang sekarang ini adalah restruktur yang terakhir, Pak. 3 bulan terakhir, Pak. Jadi makanya diberikan kesempatan pada nasabah-nasabah yang nasabah masih ada, mobil masih sama dia, kalau bisa direstrukturisasikan, Pak. Atau nasabah bukan dia lagi, mobil dia dari pihak ketiga, tapi masih lancar, tolong direstrukturisasikan, Pak. Agar benar-benar bahwa nanti tahun depan tidak ada restruktur lagi. Apalagi yang kita bisa lakukan, tadi saya bilang mobilnya dititip, ada pelunasan awal, Pak. Apa yang kita mau capai adalah benar-benar kita kepingin nasabah itu tetap kita kasih kesempatan dengan alasan pandemi itu. Kita masih tetap masih kasih kesempatan pada nasabah-nasabah yang terlibat pandemi ini. Kalau ini bisa kita lakukan, saya pikir luar biasa, Pak. Dengan harapan apa? Dengan tetap dekati nasabah, pasti ada solusinya, Pak. Apa yang target kita, Pak? Apa target kita? Adalah kita kepingin sekali lagi, kepingin MPL kita 31 up, harus tetap 1 digit. Target kita adalah MPL 31 harus 1 digit, Pak. Dan harapan kita hari ini adalah yang kita capai adalah September itu adalah 9,9, Pak. Nah, harapannya adalah ke depannya kita bisa lebih baik, kita bisa, tadi pagi saya sudah bilang, kalau bisa kita berjuang bulan depan itu 7%, Pak. Bulan depan kita mau capai 7%, Pak. Oktober, Pak. November kita kepingin 6%, Pak. Desember akhir, kembali kita kepingin 5%, Pak. Apa maksudnya? Harusnya kita tahun ini sudah harus jangan yang baik, Pak. Berbiasa agar kita bisa selesaikan masa ini dengan cepat, Pak. Tapi kalau hari ini masih belum, saya kira September belum, masih 9,9, saya harap ke depannya, 3 bulan ke depan kita bisa turun 1%, 2%, 3%. Agar kita sekali lagi kembali ke 5%. Recovery juga penting, Pak, bagi perusahaan, Pak. Recovery cabang atau kolektor juga banyak di lapangan. Kalau memang ada recovery yang kamu tahu, ya lakukanlah. Agar itu masih bagian dari tanggung jawab cabang. Cabang, walaupun sudah di-APDA, itu masih tanggung jawab Pak cabang, Pak. Kalaupun hari ini ada tim remedial yang melakukan itu. Tapi cabang, ya, itu hanya sebatas mereka membantu cabang, Pak. Sebenarnya cabang sendiri juga punya tanggung jawab untuk recovery, Pak. Agar benar-benar itu bisa tercapai, Pak. Jelas, ya?
Jadi teman-teman yang selalu di lapangan harusnya tahu dulu nasabah-nasabah yang pernah ditagih tapi nggak beli, yang ternyata nggak bayar, tapi belakangan ini kita write off. Tapi semestinya teman-teman juga bisa tetap kunjungi nasabah itu agar bisa recovery. Yang terakhir yang saya mau ceritakan agak sedikit panjang adalah tentang mengantisipasi situasi collection yang dewasa ini sering terjadi, Pak. Bisa ada pihak ketiga atau atas nama yang sekarang pasti kamu pusing atau yang banyak dikenal dengan LSM. Nah, saya mau kasih satu pola yang strategi yang untuk memastikan, Pak. Apakah kita harus selalu cari LSM? Nah, seharusnya nggak perlu. Nasabah kita bukan nasabah, LSM bukan nasabah kita. Nasabah kita adalah nasabah yang tertera kontrak sama kita. Nasabah kecuali kalau nasabah sudah tidak ada alamatnya atau orang yang tidak ada dan mobilnya nggak ada, itu masalah yang berbeda. Tapi selama nasabah itu masih ada, LSM itu datang, rasanya kita tidak perlu terlalu berlama-lama sama LSM, Pak. Karena nasabah kita adalah nasabah yang bertanda tangan di kontrak sama kita. Nah, ini ada beberapa tip ya yang kamu bisa ingat baik-baik terhadap tip ini. Yang saya kira hampir semua cabang menghadapi hal seperti ini. Inilah poin yang krusial yang kita memastikan. Ada beberapa langkah, tong dengar baik-baik. Saya agak pelan kali ini agak pelan-pelan untuk menjelaskan agar kamu juga bisa nangkap dengan baik. Setelah saya tadi sebutkan beberapa langkah atau beberapa step yang harus kita lakukan sebagai seorang kolektor, nah sekarang saya memastikan lagi bahwa kita harus memastikan kalau nasabah itu nunggak, kita harus memastikan nasabahnya masih ada atau tidak. Mobil itu ada atau tidak. Orang itu ada atau tidak. Mobil itu ada atau tidak. Pertama kita harus pastikan. Tadi saya sebutkan juga kalau nasabah pernah buat janji sama kita hanya pakai mulut. Mudah-mudahan mulai sekarang harus tertulis dengan hitam di atas putih. Setelah nasabah itu kita pastikan ada atau tidak ada, mobil ada tidak ada. Yang kedua adalah apakah nasabah itu masih mempunyai kemampuan untuk membayar. Mobil orangnya masih ada nggak? Mobilnya ada nggak? Dan apa kalau memang ada, orangnya sanggup atau tidak sanggup, kita harus pastikan dulu. Apakah masih punya usaha? Atau apakah dia masih punya unit yang lain? Nah, itu harus pastikan dulu, Pak. Supaya langkah kita tidak salah kalau hadapin orang-orang seperti ini. Kalau mobil itu tidak bersama nasabah lagi, kalau mobil itu tidak sama nasabah itu, dia mengatakan mobil saya udah pindahin ke orang, Pak. Saya udah pindah ke A, pindah ke B, pindah ke C. Pastikan nasabah itu tulis di hitam di atas putih. Sekali lagi hitam di atas putih itu penting. Makanya ngomong baik-baik dulu kan. Kalau dia bilang mobilnya itu sama saya tidak ada atau gimana, ya udah nggak apa-apa Pak. Bapak tulis saja mobil Bapak pindah kemana. Nah, dia suruh tulis tujuannya supaya saya bisa cari nasabah itu kan Pak. Supaya kita bisa cari mobil yang dipindahkan gitu kan Pak. Apa yang kamu bayangkan? Ternyata orang yang kita tunjuk atau nasabah tunjuk, tapi kita tidak ada hitam di atas putih, kita cari orang itu. Kalau bukan orang yang tepat, apa kita tidak digambekin oleh orang yang ditunjuk, Pak. Tapi kalau seandainya ada hitam di atas putih, mobil Bapak ini ada di Bapak, ini buktinya. Lebih enteng nggak kita bicara, Pak? Tentunya lebih gampang kita bicara. Tapi kalau hari ini kita datang, si nasabah mengatakan, oh mobilnya sudah di tangan ini, kita ujuk-ujuk ke sana, Pak. Ternyata orang nasabah kita bohong, kita digambekin nggak oleh yang nasabah, orang yang ditunjuk, Pak?
Bisa saja dia menunjukkan orang LSM, polisi, tentara, ya. Tapi nggak masalah siapa dia. Tapi seandainya kalau itu harusnya kita ada suatu tulis, Pak. Baru kita bisa ketemu orang berikutnya, Pak. Ya kan, Pak? Nah, kalau bisa lebih jelas lagi, dipindahkan ke siapa, alamatnya di mana, dan kalau memang dipindahkan, berapa biaya pindah tangannya, gitu. Nah, sebutkan di surat pernyataan dari nasabah. Jadi kalau orang itu kan berpikir, dengan pindahkan, ada surat keterangan itu, kita kan cari nasabah, cari pihak ketiga. Mungkin dia berpikir, udah masalah tanggung jawabnya selesai. Mungkin kita nggak usah jawab juga, masalah selesai atau tidak selesai, asal penting kita dapat suatu tulis saja kan, Pak. Nah, akhirnya kita carilah nasabah, atau yang pegang mobil itu kan, bisa LSM, bisa toko masyarakat, bisa juga polisi yang suka disebut-sebut namanya itu kan. Setelah dapat surat itu, mau nggak mau kita harus cari sesuai dengan surat pernyataan itu bahwa mobil ada di mana, kita harus datangin, Pak. Siapapun dia, kita harus datangin, Pak. Jangan takut, Pak. Karena kita datang bawa surat, Pak. Surat pernyataan dari nasabah bahwa mobil ada di Bapak ini. Datang aja, Pak. Mau dia pangkat tinggi atau pangkat rendah, tapi kita kan datang pertama untuk silaturahmi, memastikan mobilnya ada sama dia atau masih sama dia atau tidak. Kan? Kalau nasabah itu bohong, berarti kan orang itu bisa dimarahin orang yang dia tulis kan, Pak. Tapi rata-ratanya sih hampir-hampir benar. Tapi yang sering terjadi bukan bohong, benar. Tapi sering terjadi adalah bahwa saya udah pindah ke tangan ke B lagi katanya. Biasa kan seperti itu kan. Saya pindah ke A, dari pindah ke tangan yang ketiga, setelah itu pindah ke 4, Pak. Setelah itu minta lagi tertulis, kalau Bapak, ini kan perintah nasabah saya pindah ke Bapak. Bapak kalau pindah ke orang ini, Bapak tertulis saya ke saya, supaya Bapak tidak terhindar dari perbuatan hukum, Pak. Nah, sudah itu kita carilah ya pihak ketiga ujung, Pak. Jadi kan sebenarnya kita mau cari 2 hal, Pak. Pertama adalah nasabah. Nasabah kita masih ada. Dan tahan dulu, Pak. Akhirnya kita cari mobil kan, Pak. B. B itu mobil, Pak. A ada manusia, Pak. B itu mobil, Pak. Nah, setelah kita pastikan mobilnya ada pada seseorang, kalau sudah kita pastikan mobil itu sudah sama seseorang, pasti kita memastikan, Pak, ini ada nasabah saya yang mobilnya ada di Bapak. Ini sekarang Bapak mau rencananya apa? Ini ada punya kewajiban nasabah saya ada sebesar ini. Kewajiban itu pastikan harusnya pelunasan, Pak. Print pelunasan awal, Pak. Jangan sekali-sekali kasih PH, Pak, pokok utang, Pak. Jangan, Pak. Pelunasan awal, Pak. Ini pelunasan awalnya sebesar ini. Gitu. Dengan demikian, kita bisa memastikan adalah nasabah ini punya kewajiban, kita dengar pendapat orang yang pegang mobil yang terakhir, Pak. Nah, kalau dia mau nawar, sekali lagi print pelunasan, Pak. Kalau dia mau menyelesaikan, minimal harus PH, Pak. Jangan di bawah PH, Pak. Jangan terima di bawah PH, Pak. Karena kita sudah rugi bunga sama denda, Pak. Jangan terima di bawah PH. Nggak pantas, Pak. Ya. Kenapa penting ini terjadi? Kalau dia tidak mau, ya udah. Nggak mau selesaikan, ya udah. Jangan lagi cari orang itu, Pak. Mundur aja, Pak. Kita cari siapa, Pak? Cari nasabah pertama, Pak. Cari nasabah pertama lagi, Pak. Nasabah pertama kan kita pastikan, Pak. Apakah sanggup atau tidak sanggup, Pak? Kalau nasabah sanggup, tuntut data nasabah itu. Tuntut nasabah itu, Pak. Sampaikan bahwa Bapak sudah pindah tangan orang, dan secara perjanjian dan fidusial Bapak tidak boleh pindahin, sekarang Bapak pindahin, hukumnya adalah, sanksinya adalah pidana, Pak, dan perdata, Pak. Sanksinya adalah pidana sama perdata. Lain lagi kalau nasabah tidak sanggup, ini kan harus pisahkan 2 hal, Pak. Kalau nasabah sanggup, kembali ke nasabah, Pak.
Kalau nasabah tidak sanggup atau nasabah tidak ada, kejar yang pegang unit, Pak. Jelas kan, Pak, ya? Jadi kalau nasabah pertama sanggup, dia muter-muter ke siapapun. Kalau kita nggak bisa selesaikan dengan pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat nggak selesai, kembali ke pihak pertama. Kalau dia sanggup, Pak. Kalau dia tidak sanggup, selesaikan ke pihak yang punya mobil terakhir, Pak. Jelas ya, Pak? Tapi dengan catatan print pelunasan awal, Pak. Bukan kasih angka PH, Pak. Kalau angka PH akan ditawar, Pak. Kalau angka bukan pelunasan pasti tinggi. Nah, nanti kita ngomong, Pak, sebenarnya Bapak ini pelunasan awalnya sekitar 50 juta, Pak. Ini ya, tapi kalau Bapak mau selesaikan, saya kasih bebas denda. Nah, supaya masalah ini, pasti dia tawar lagi kan, Pak? Pasti tawar, nggak pernah nggak tawar. Ya, tawar batasannya harus disimpan, dendanya disimpan jadi alat nawar, bunganya disimpan jadi alat nawar, supaya dapat angka yang paling akhir. Dengan demikian, situasinya akan mempunyai satu bargaining power kita untuk negosiasi. Pak. Kalau itu tidak bisa, ya udah nggak usah, PH aja. PH aja, pegang aja. Karena kita sudah rugi, Pak. Tapi ada satu lagi kasus, Pak. Nasabahnya ada. Mobilnya ada, tapi diumpetin. Tapi dia sebut seseorang untuk membacking dia. Backing dia. Nah, kalau memang hal ini terjadi, sekali lagi jangan kasih dia, Pak. Nggak usah kasih PH, Pak. Tetap pelunasan, Pak. Supaya kita kasih pelunasan, ujungnya PH, sedang negosiasi, tapi yang backingnya minta aja duit kepada nasabah pertama, karena dia minta, nggak ada yang gratis kan, minta backing juga harus bayar kan. Ya, nasabah kan kadang-kadang pakai backing, Pak. Ya seperti kita lah, kita kalau mau minta bantu polisi, kita bayar nggak ke polisi, Pak? Bayar, Pak. Kalau sekarang dia minta backing LSM, LSM bisa gratis. Nggak ada yang gratis, Pak. Pihak ketiga selalu cari untung, Pak. Ya, kita ngurusin minta bantuan pendampingan juga duit semua, Pak. Nah, sekali kalau kasus seperti ini, situasi seperti ini, nasabah itu diwajibkan kalau mobilnya masih di nasabah, kalau backing datang atau LSM datang, orang tetap datang, ya boleh kita kasih pelunasan awal. Nanti kalau dia nego-nego, jadi ketemu PH, udah nggak bisa rubah. Kalau sampai ngomong aja, Bapak kan sudah saya bebasin bunga sama denda. Bapak minta aja kepada pihak yang Bapak urus, Pak. Karena Bapak harus dapat situ. Kami sudah rugi, Pak. Bapak harus ambil sama nasabah yang minta dia backing. Nggak ada yang gratis, Pak. Yang terakhir adalah, kalau pelunasan awal itu, nasabah tidak ada, mobil tidak ada, informasi nasabah sudah meninggal, mobilnya hancur. Nah, itu situasinya berbeda. Kalau nasabah masih ada, kenceng, Pak, kita. Nggak usah mundur satu langkah pun. Kalau mobilnya ada, nggak usah mundur, Pak, satu langkah. Yang kita akan mundur atau bisa dimengerti adalah seandainya mobilnya nasabah sudah meninggal, ya, mobil tidak ada, atau kalau mobil ada, mobilnya rusak sekali, Pak. Nah, itu kita akan pertimbangkan karena dia kadang-kadang yang seperti ini akan minta pelunasan spesial. Nah, itu kita mengerti. Tapi kita juga harus hati-hati. Penawaran dia juga harus kita pertimbangkan dengan baik, Pak. Apa maksud saya penawaran itu dipertimbangkan yang baik? Kita juga harus lihat mobilnya, Pak. Kondisi mobil, Pak. Harganya mobil ini hari ini berapa duit, Pak? Kalau dia nawar, Pak. Begitu juga biaya penarikan kalau seandainya ini mobil kita tarik berapa biaya. Nah, mudah-mudahan kita tahu persis, Pak. Kita mengerti, Pak, bisnis kadang-kadang pasti kita dapat untung, tapi ada juga harus rugi. Ya, nggak masalah, tapi kita harus punya sikap. Cara ini atasin dengan ini. Masalah ini diatasin dengan ini. Dan memang kalau kita rugi,
Karena situasinya yang paling tidak menyenangkan kalau orang itu meninggal, kan, Pak. Mobilnya sudah hancur, Pak. Atau mobil itu tidak ada, pernah kelihatan. Nasabah sudah tidak ada, kita pertimbangkan dengan baik. Ini Bapak, yang saya cerita terakhir ini juga sering terjadi, Pak, di beberapa cabang, dan kita bisa akomodir situasi seperti itu. Jadi masalah yang LSM itu atau pihak ketiga datang, saya kira prinsip kita seperti itu, Pak. Prinsip kita seperti itu. Mudah-mudahan kamu semua bisa melakukan hal-hal mengaplikasikan dengan sikap yang tegas, Pak. Dengan tegas agar kita bisa menghandle nasabah yang minta bantu itu agar kita bisa selesaikan. Jangan sekali lagi jangan mundur, Pak. Kita perusahaan yang resmi, Pak. Perusahaan kita dilindungi oleh negara. Jangan mundur, Pak. Nah, kenapa kita tidak akan mundur sama nasabah? Kalau nasabah, apalagi nasabah sanggup, kita akan tuntut, Pak. Kita akan tuntut perdata atau pidana, Pak. Kalau polisi kita lapor polisi nggak jalan, kita akan tuntut secara perdata, Pak. Nanti kita sita jaminan rumahnya, Pak. Nah, itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, Pak. Manajemen sudah menunjuk bagian legal, Pak. Legal sekarang ada 7, Pak. Ada 7 orang, Pak. 7 orang advokat kita yang siap kita tempatkan ke cabang masing-masing agar ini benar-benar kita bisa lakukan, Pak. Ada beberapa cabang yang mungkin agak susah dicapai, misalnya Sulawesi, ada juga Kalimantan atau Sumatera. Nanti kita akan kerjasama dengan pengacara-pengacara di tempat, Pak. Agar tuntutan ini harus masif, Kak, kita lakukan, Pak. Harus benar-benar sungguh-sungguh, karena orang yang tidak bertanggung jawab, tapi kita biarkan kurang ajar, benar, Pak. Kita akan anggap remeh, Pak. Jadi hukum ini akan kita upayakan sungguh-sungguh, Pak. Jadi kesimpulannya dari acara hari ini adalah bahwa komitmen tim collection harus solid, Pak. Komitmennya harus solid, Pak. Jangan sekali lengah, Pak. Jangan tersinggung, Pak, kalau suruh untuk login, Pak. Itu ada satu cara, Pak, agar teman-teman kita bisa kiring untuk melakukan hal yang maksimal, Pak. Tidak sulit untuk login, Pak. Kalau Bapak tidak login, benar-benar Bapak kan seolah menentang, Pak, menentang perusahaan, kan, Pak. Bapak itu membangkang perusahaan, Pak. Tapi itu sebenarnya tidak perlu, Pak. Hanya emosi kadang-kadang bahasa egois saja, kan, Pak. Ya, bahasa di login kesannya dipaksa, kan. Tapi untuk dipaksa untuk sesuatu yang baik kan nggak apa-apa, kan, Pak. Sebagai orang tua atap prima, jadi Bapak bagian daripada atap prima, kalau dipaksa untuk melakukan hal yang bagus, Bapak kan seperti Bapak kepada anaknya, kan. Mana ada seorang orang tua memaksa anaknya hal-hal yang tidak bagus, kan, Pak? Pasti ada disiplin, kan, Pak? Disiplin seorang tua, orang tua seperti bapak-bapak kan pasti sudah ada yang berkeluarga, punya anak. Bapak mau nggak disiplin anaknya kalau anaknya tidak disiplin, Pak? Pasti mau, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya baik, Pak. Bukan karena kita paksa dengan punya niat negatif, tidak. Jadi sekali lagi jangan membangkang, Pak. Kalau membangkang, tambah emosi, memberontak itu muncul, Pak. Kalau itu terjadi, Bapak pasti bukan bagian dari kita lagi, Pak. Karena kualitas Bapak pasti terbawa hawa panas gitu, pasti hasilnya nggak akan baik. Kalau nggak baik, akan dievaluasi, kan, Pak. Saya kira itu tidak penting, Pak. Jangan dipermasalahkan terus masalah mobile collection, Pak. Login mobile collection bukan jadi masalah, Pak. Ada masalah, itu bukan masalah internal, saya kira nggak masalah. Yang kita mau selesaikan adalah masalah eksternal nasabah tidak bayar, kan, Pak. Bukan lagi masalah internal, Pak. Kita kepingin kembali payment point kembali 80%, Pak. Bagaimana caranya? Yang seperti saya tadi bilang, tolong datangi nasabah, kunjungi nasabah, cari solusinya, buat komitmen bersama dengan pernyataan dengan hitam di atas putih. Dengan demikian, situasi akan lebih kondusif. Memang kita sudah baik, misalnya hari ini 9,9, tapi sekali lagi,
itu masih banyak dibantu tadi malam. Jadi saya kira masih ada beberapa cabang yang belum bisa mencapai maksimal. Oke, jadi sekali lagi mohon tolong lakukan sesuatu dengan baik agar kita cepat kembali ke normal, agar kita kembali lagi seperti setia kala sekitar MPL kita 4 atau 3 atau 4%. Kalau itu terjadi, perusahaan kita sehat. Dan ingat, perusahaan kita sudah mulai booking, top up, Pak. Kalau ini top up itu berjalan dengan baik, collection makin baik, makin baik, makin baik, top up makin baik, benar kan kita akan jadi kembali kepada situasi seperti tahun-tahun sebelumnya, kan, Pak? Nah, saya harap ini bisa terjadi. Yang paling kita takutkan adalah cash flow kacau, kita nggak bisa bayar ke bank, nama baik rusak, ya, kita tidak bisa bayar karyawan. Yang paling kita takutkan itu. Tapi hari ini kita masih bisa mengendalikan semua itu dengan baik. Mudah-mudahan kamu teman-teman di lapangan juga nyaman dengan on time, gajinya dibayar 100%, kan, Pak? Nah, ini tapi mungkin ada yang berpikir, mana ada 100%? Uang makan saya dipotong, ya kelakuan kamu. Kelakuan kamu. Ya, saya ingatin jangan membangkang, ikutinlah petunjuk kantor pusat. Jangan merasa apa-apa, agar benar-benar kerjanya fokus, tulus, mudah-mudahan kamu akan dapat berkah yang banyak. Kalau kamu hanya menantang atau membangkang, saya kira akan semua jadi negatif. Kemarin ada beberapa peristiwa terjadi di beberapa kota, saya kira banyak karena hal ini, apakah saya lagi analisa, apakah hal ini jadi masalah dengan tunggakan yang tidak beres tadi malam. Kalau memang itu terjadi, berarti di antara kamu banyak yang jadi pembangkangan. Jadi itu hal itu akan menjadi pertimbangan saya, apakah dilanjutin atau tidak dilanjutin. Nah, itu nanti saya akan cari tahu, audit akan turun dalam waktu segera. Saya memastikan apakah karena tunggakannya di akhir bulan atau macet, apakah ada faktor itu. Kalau memang ada isu itu, akan saya selesaikan biar kita tidak terjadi perselisihan, mendingan kita pisah saja. Jangan memaksakan sesuatu. Ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan atau kami sampaikan bahannya, sebenarnya semua bahan itu sudah jadi standar SOP kita. Tapi ada beberapa hal yang ada penekanan, khususnya tentang LSM, khususnya tentang kunjungan 5 nasabah, suap pernyataan, ada legal action, tuntutan secara perdata, ini hal-hal yang baru. Dan mudah-mudahan semua ini kita bisa kendalikan di kantor pusat yang baik. Saya kira demikian, mudah-mudahan bahan ini atau mengingatkan kamu, bisa memotivasi kamu agar benar-benar target kita bulan depan 7% itu bisa tercapai. 7% bisa tercapai. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Dengan demikian, kalau 7% bisa tercapai, akhir tahun kita akan jadi 3 atau 4%, itu juga di depan mata. Kalau itu terjadi, berarti sekali lagi kita akan sehat walafiat. Terima kasih. Mudah-mudahan semangat terus di cabang. Salam juga untuk teman-teman di cabang. Karena situasi ini kita tidak bisa kunjungi cabang. Salam juga untuk cabang. Yang penting terakhir adalah jaga kesehatan, jangan tahu main keluar, datang kerja dengan semua sarana, masker, cuci tangan, segala macam, bisa lakukan yang baik. Dan kalau bisa, setelah pulang kerja juga langsung tidak perlu lagi kumpul-kumpul, tidak usah main futsal lagi, sementara tidak usah bayang kumpul-kumpul di mana, jangan terlalu anggap enteng, situasi sangat bahaya. Saya mudah-mudahan Anda semua sehat, kalau sehat kita bisa kerja dengan maksimal. Terima kasih, selamat siang, dan kembali ke moderator. Terima kasih Pak Budi atas waktunya.
Selanjutnya di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Yosia Cakrawinata selaku Direktur Utama PT Arta Prima Finance. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Enggak, Dek. Tadi sudah cukup dari Pak Budi, sudah panjang lebar. Pesannya saya pikir sudah clear ya pesannya. Baik, Pak Yosi, terima kasih. Dan di tengah-tengah kita juga ada Pak Heri Mulyadi, selaku Direktur Bisnis, dan dia akan menyampaikan sharing saja kali Pak ya. Iya. Ya, kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kerja di bulan September. Ada beberapa hal yang memang saya masih prihatin dengan kondisi seperti ini. Tadi Pak Budi juga udah jelas semua menggambarkan kejadian-kejadiannya juga. Saya minta teman-teman dengan kondisi seperti ini, kita nggak boleh cengeng. Ini akibat kita ada diri kita yang tidak ikhlas kita kerja. Saya ingatkan itu. Kalau kalian kerja tidak ikhlas, selalu kita ngeluh dengan diri sendiri, efeknya apa? Efeknya sugestinya kalian akan gagal dalam penagihan. Kalian akan tidak pernah ketemu dengan nasabah. Kalian harus yakin dulu ketemu dengan nasabah, dan kalian akan yakin bahwa nasabah ini bayar. Itu dulu kamu, teman-teman yang ada di cabang. Kamu punya keyakinan itu dulu. Kalian ada sifat, satu lagi adalah sifat bersyukur dulu kalau kerja. Karena kondisi seperti ini kita harus juga paham. Kalian juga boleh dilihat dengan perusahaan-perusahaan lain dengan kondisi seperti ini. Kalau kalian tidak pernah rasa bersyukur, mohon maaf, ya, kalian tidak akan pernah kerja dengan nyaman nanti kerja. Hasilnya pun tidak akan pernah bagus. Saya mohon teman-teman di Kepala Cabang Collection, bucket 1, bucket 2, SPP Call, saya minta semuanya berubah dengan ikhlas kita kerja, sehingga termotivasi dengan siapa di belakang kita. Di belakang kita itu ada anak, ada istri. Itu dulu kita cari nafkah. Kalau kalian benar dengan kerja, nggak akan pernah minus dengan gaji berapapun, mohon maaf ya saya bilang. Kita hanya kerja itu jangan cari kaya. Kerja itu adalah menyambung hidup. Kalau kalian pengen kaya, jangan kerja. Kalian jadi pengusaha. Saya ingetin hanya itu. Kalian ini kita menyambung hidup. Kalau dengan menyambung hidup, kita ada apa? Ada termotivasi, kita kerja kan karena sungguh-sungguh. Bukan kita meremehin kalian tidak sungguh-sungguh, tidak. Karena kerja kalian kita adalah di akhir bulan selalu kita sampai pagi. Semalam sampai jam 2, teman-teman baru datang jam setengah 2. Dari lapangan sampai ke cabang. Kita juga paham. Ya, maksud saya kerja itu sesuai dengan di Mobile Collection kan ada tugasnya. Ayo jalanin sama-sama. Saya di kantor pusat akan benar-benar support teman-teman. Siapa yang akan kita support? Kita kerja sekarang itu banyak kebijakan. Kita penagihan di collection itu banyak kebijakan. Jadi kalian tenang di cabangnya juga. Penagihan juga jadi tenang. Nggak begitu sulit. Ya, pertama, pelunasan masih ada diskon 50%. Ya, keduanya ada restructure. Ketiganya ada apa? Ada titipan unit. Keempatnya ada apa? Ada top up. Buat apa? Buat mempertahankan portofolio kalian di cabang. Itu kebijakan-kebijakan ini kita juga akan bantu. Kalau kita nggak bantu, sorry semuanya, hancur semuanya. Saya ingetin tuh. Kita akan bantu bos, tenang aja. Tolong di bulan Oktober ini, kita bangun motivasi ini, kita juga akan dengar semua kejadian-kejadian di lapangan, kita paham semua. Tapi kondisi seperti ini, kamu harus jauh lebih paham harusnya. Ya, harus jauh lebih paham, kita fight dulu. Kita beresin dulu nih kondisi ini. Agar apa? Agar kita bisa bertahan hidup dulu nih. Ya, mungkin itu aja dari saya.
teman-teman, sekali lagi, saya tetap rasa bersyukur diri saya. Saya ucapkan terima kasih kinerja di bulan September. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan ini pun kita juga paham kalian udah habis-habisan. Tinggal kalian adalah apa? Semangat kerjanya, produktivitasnya ditingkatin. Jangan lihat kiri kanan, kalian beresin dulu wilayahnya. Saya yakin itu bisa. Ya, saya di kantor pusat akan bantu, kita akan support semuanya selama masih masuk logika. Ya, yang tadi bilang ormas apa, kalian jangan mikir ormas, jangan mikir yang kejar dulu nasabah yang ada, sampein semuanya. Ya, selama kapasitasnya ada, kejar terus. Kalian pasti mampu. Karena apa? Saya ingetin, nasabah kita itu masih nasabah lama. Tidak ada akun-akun baru. Jadi kalian lebih paham di lapangan, kalian yang paham di wilayahnya. Saya yakin ini nasabah udah nasabah bukan siapa-siapa. Hanya by phone aja udah langsung jadi jadi bayar. Ya. Tapi ingat, dengan kondisi begini hati-hati janji bayar kalian. Kalian kunjungi dulu semuanya. Saya ingetin itu. Ya. Karena apa? Karena situasinya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalian harus paham itu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya teman-teman, terima kasih, tetap semangat. Nggak ada yang tidak mungkin. Pasti kita akan lewati situasi seperti ini. Ya, terima kasih. Sukses buat teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Jangan menganggap remeh semua kejadian-kejadian ini. Kita tetap waspada. Terima kasih. Dilanjut. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas masukannya. Karena Pak Jainal hari ini belum bisa bergabung dan sudah kita wakili juga oleh Pak Heri. Jadi untuk acara hari ini atau acara seminar ini cukup sampai di sini saja. Namun sebelum kita akhiri seminar ini, kita foto bareng dulu ya Bapak-Bapak. Jadi mohon dirapikan posisi duduknya. Oke, kita. Dirapikan posisi duduknya ya Pak. Pak Budi, mohon berkenan untuk dibuka kameranya Pak. Kita akan foto bersama Pak. Pak Yosi juga silakan Pak. Oke, Pak Budi. Oke, siap. Kita akan foto bersama Bapak ya. Dalam hitungan 3, kita akan capture layar ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita kepalkan tangannya Pak, sebagai bukti semangat kita. Oke, mohon tunggu sebentar. Kita mulai Pak ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Sebagai informasi saja Pak, untuk dokumen ini nanti akan kita upload Pak, dan linknya akan kita share. Jadi kalau misalnya ada materi yang masih belum jelas atau kelewat, nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa melihat atau review kembali video acara hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah Pak. Saya